Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi yang sudah resmi bergabung di frekuensi Semantitel Hour ya. Pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat dulu ya, congratulations for you all yang sudah berhasil lolos seleksi dalam sistem PPDB online siswa SMA se-Sumatera Barat, dan khusus untuk channel SMA 3 Teladan Bukit Tinggi pada tahun ajaran 2021 ini mendapat kepercayaan dengan kuota sebanyak 282 siswa. Dan di antara jumlah sedemikian, Ananda termasuk being the selective students untuk periode ini ya. Cukup berat persaingan yang Ananda jalani untuk bisa terpilih sebagai selective students, siswa pilihan untuk bergabung di frekuensi SMA Negeri 3 Teladan ini ya, melalui seleksi berbagai jalur. Ada yang jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, apalagi kemarin, dan jalur prestasi ya. Ada jalur prestasi tahfiz, akademik dan non akademik. Ya, melalui jalur apapun Anda terseleksi, yang jelas sekarang Anda sudah dinyatakan lulus sebagai siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi. Oke, selamat, congratulations. Nah, pada kesempatan ini ada baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Siapa ini yang muncul di hadapanmu pada session kegiatan apa ini namanya, MPLS, masa orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah ini. Ya, Ibu memperkenalkan diri sebagai Ibu Darmawati SPD ya. Memegang mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah SMA 3 ini semenjak tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 berarti sudah 20 tahunan ya berada di lingkungan Sivitas SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi ini ya. Lahir dengan nama pemberian orang tua Darmawati, tapi dikenal di lingkungan dimanapun dengan panggilan Miss Wawa karena memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi demikianlah perkenalan singkat dengan orang yang tampil di hadapan Ananda sekarang ini. Oke, demikian singkat saja. Mungkin pada kesempatan lain kita punya waktu lebih untuk berkenalan lebih detail lagi ya. Ananda nanti bebas bertanya tentang siapa dan bagaimananya Miss Wawa ini jika nanti kita ketemu dalam kegiatan proses belajar mengajar tatap muka di real class nantinya. Pada kesempatan ini Ibu diberi tugas untuk hadir di hadapan Ananda sekalian untuk memberikan sedikit informasi pada program MPLS ini, di mana dari sekian divisi kegiatan, salah satu di antaranya di MPLS ini ada bahagian yang judul sessionnya yaitu
bridging course. Bridging course. Mungkin Ananda sudah lihat juga schedule yang dibagikan oleh panitia MPLS bahwa pada timing sekarang ini adalah schedule untuk menampilkan session bridging course ya. Dari judulnya saja bridging course itu tentu diambil dari terminologi berbahasa Inggris ya. Oke. Bridging berasal dari kata dasar bridge ya. Bridge, apa itu artinya bridge? Ada yang tahu? Iya, bagus. Bridge artinya jembatan. Jembatan. Kemudian ada kata course. Course sama juga artinya dengan apa itu? Course sama dengan ya macam-macam artinya. Bisa berarti kursus, bisa berarti materi, bisa berarti pembelajaran ya. Kita ambil sajalah konteks yang cocok untuk makna, untuk memahami session dengan title bridging course itu adalah studi atau pembelajaran yang apa tadi, bridging artinya jembatan ya, yang menjembatani kalian ya, yang menjembatani kalian para siswa baru untuk paham dan mengerti beberapa hal penting yang terkait dengan aspek lingkungan sekolah kita. Oke. Untuk bridging course ini spesifikasinya adalah menjembatani kalian dengan ilmu atau informasi yang terkait dengan proses akademik atau proses yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Jadi agar kalian tidak tidak blank sama sekali apa yang akan kalian hadapi, sistem pembelajarannya untuk SMA ini tentu nanti akan berbeda ya, akan cukup jauh perbedaannya dengan sistem belajar di sekolah menengah pertama, sekolah kalian di SMP dulu. Nah, di SMA ini kalian akan dihadapkan dengan pembelajaran yang dibagi kepada klaster atau jurusan, atau sekarang istilahnya peminatan gitu ya. Jadi nanti kalian setelah mendapatkan kelas, kalian nanti akan ditentukan akan bergabung di frekuensi kelas dengan peminatan kelompok apa ya. Di sekolah kita kebetulan ada 3 jenis peminatan. Ada peminatan IPA, ada peminatan IPS, dan istimewanya lagi di SMA 3 ini ada peminatan bahasa ya. SMA 3 inilah satu-satunya sekolah di Kotamadya Bukit Tinggi yang sangat komit ya, memberikan perhatian khusus terhadap peminatan yang satu ini, peminatan bahasa ya. Mungkin di session lain nanti materi kajian bridging course kalian terkait dengan peminatan IPA, ada juga peminatan IPS. Nah, untuk session yang sekarang dengan Miss Wawa, kalian akan mendapatkan sedikit informasi atau ilmu yang terkait dengan jurusan
atau peminatan bahasa di sekolah kita. Nah, kenapa perlu pula diberikan semacam layanan bridging course tentang jurusan bahasa ini kepada para peserta didik baru di lingkungan Sivitas Akademika SMA 3, ya, agar Ananda semua terkondisi untuk paham, ya, dan mendapatkan sedikit ilmu. Jadi tidak hanya tahu bahwa jurusan di SMA itu ada jurusan IPA dan IPS, ternyata di sekolah kita ada jurusan yang bernama jurusan bahasa. Nah, apa pula itu jurusan bahasa? Jurusan bahasa adalah jurusan yang mungkin selama ini memiliki peminat yang bagaimana ya, yang paling sedikit dibanding jurusan IPA dan IPS. Ya, mengapakah demikian? Hal ini terjadi karena mungkin banyak sekali ya miskonsep yang ada di masyarakat mengenai jurusan tersebut. Apa pula itu miskonsepnya? Ya, mungkin selama ini jurusan bahasa di SMA itu banyak yang menganggap sebagai jurusan yang anak bawang lah istilahnya di mata masyarakat. Ada juga yang bilang jurusan bahasa itu adalah jurusan buangan. Nah, inilah miskonsepsi yang paling umum di tengah masyarakat kita. Baik siswa, orang tua, bahkan guru memiliki anggapan bahwa jurusan bahasa adalah jurusan buangan karena hanya diisi oleh para siswa yang tidak lolos kualifikasi IPA dan IPS. Ya, dengan anggapan ini, jadi tidak heran jika para siswa yang sebenarnya mereka memiliki minat yang tinggi dalam ilmu bahasa, mereka itu agak rada-rada enggan untuk memilih jurusan bahasa. Ada juga yang beranggapan jurusan bahasa itu cocoknya untuk siswa yang tidak suka berhitung dan tidak suka pula menghafal, ya, seperti jurusan IPS. Jadi ini merupakan miskonsep juga. Kenapa? Karena banyak orang beranggapan bahwa jurusan bahasa hanya cocok untuk siswa yang memiliki afiliasi rendah terhadap kemampuan berhitung dan menghafal. Benarkah demikian? Padahal kemampuan berhitung dan kemampuan menghafal pun juga dibutuhkan di jurusan bahasa. Karena mata-mata pelajaran yang dipelajari di jurusan bahasa juga ada mata pelajaran matematika yang juga wajib dipelajari oleh para siswa jurusan bahasa. Nah, perihal kemampuan menghafal, ya, seluruh subjek bahasa asing juga memerlukan kemampuan menghafal. Ya, seperti menghafal kosakata, vocabulary, menghafal rumus-rumus pola kalimat, menghafal sistem penulisan dan sebagainya. Itu juga hafalan. Jadi tidak benar konsepsi yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan jurusan bahasa tidak memiliki potensi karir yang luas nantinya. Nah, ada juga yang bilang jurusan bahasa itu terlalu berkutat dengan dunia sastra. Jurusan bahasa tidak harus melalui pendidikan formal, cukup melalui kursus-kursus saja. Nah, miskonsepsi yang seperti inilah yang perlu kita luruskan melalui kegiatan bridging course yang singkat ini. Jadi mengapa kalian masuk ke jurusan bahasa? Jika kita telaah, sebenarnya beberapa miskonsepsi yang kita bahas tadi itu muncul karena
alasan-alasan klise di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu ada semacam prestise bahwa sebuah profesi ketika siswa sekolah dididik dan diarahkan untuk merencanakan karirnya di masa depan. Nah, prestise yang sering menjadi salah satu pertimbangan teratas bagi mereka, ya, prestise atau image. Ya, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa profesi di bidang ilmu pengetahuan alam atau eksakta itu sering dianggap di tengah masyarakat sesuatu yang tinggi posisi singgasananya dibandingkan posisi tamatan cabang ilmu lainnya. Padahal sebetulnya kan tidak begitu juga. Buktinya ibu saja yang lulusan jurusan bahasa ya dengan cepat selesai wisuda, belum wisuda malahan ya, kalau boleh bercerita juga, belum lagi pelantikan resmi atau wisuda di perguruan tinggi, ibu sudah mendapatkan lowongan kerja di sebuah yayasan yang cukup bonafit pada saat itu, pada zaman itu ya, pada tahun 94 itu, belum lagi dilantik sebagai wisudawan ilmu bahasa Inggris, ibu sudah dapat tawaran kerja di Yayasan Prayoga yang sangat bonafit itu. Dan pada masa itu salarinya cukup menggiurkan, begitu. Jadi jangan pandang sebelah mata jurusan bahasa. Ya, jurusan bahasa juga punya kelebihan-kelebihan tertentu di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak juga keahlian-keahlian tertentu yang hanya didapatkan atau dikuasai oleh anak-anak yang mendalami ilmu di jurusan bahasa. Ya, seperti ilmu hubungan internasional, antropologi, linguistik, sastra, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh jurusan yang sangat komplementer di bidang-bidang ilmu yang diperoleh pada jurusan bahasa. Nah, untuk itu jadi janganlah kalian menganggap bahwa satu jurusan ini lebih lebih tinggi prestisenya dari jurusan lain, sehingga menganggap satu jurusan sebagai jurusan anak bawang, ya, karena mereka juga bisa unjuk prestasi dan kemampuan mereka di lapangan kerja nantinya, bahwa mereka bisa eksis bekerja di lapangan-lapangan kerja tertentu di tengah-tengah masyarakat kita nantinya. Jadi di jurusan bahasa ini kalian nanti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tambahan seperti pelajaran yang terkait dengan bidang sastra, pelajaran yang terkait di bidang budaya. Nah, itu nanti mata-mata pelajaran tertentu yang akan kalian dapatkan di jurusan bahasa yang tidak didapatkan oleh anak-anak di jurusan atau peminatan lain. Jadi ada belajar tambahan seperti mata pelajaran yang ibu pegang, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, khusus untuk anak-anak yang memilih jurusan bahasa, mereka akan mendapatkan belajaran tambahan atau bahasa Inggris peminatan yang bobot SKS-nya lebih besar, jauh lebih banyak daripada bobot SKS bahasa Inggris umum atau bahasa Inggris wajib untuk mata pelajaran di IPA dan di IPS. Nah,
di anak bahasa mereka mendapatkan bahasa Inggris peminatan yang SKS-nya 4 SKS satu minggu, ya, dan bahasa Inggris wajibnya sama dengan mata pelajaran lain, yaitu 2 SKS satu minggu. Nah, selain bahasa Inggris, ada juga pelajaran bidang studi tambahan khusus untuk anak bahasa. Ada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini juga mendapat porsi spesial di jurusan atau peminatan bahasa. Dan yang lebih spesial lagi di jurusan bahasa ini lah satu-satunya jurusan yang mendapatkan materi ekstra tambahan mata pelajaran bahasa asing lainnya. Jadi kalau bahasa Inggris sebagai bahasa asing dipelajari di semua jurusan sebagai mata pelajaran wajib, sementara di peminatan bahasa ini kalian para siswa yang bergabung di peminatan bahasa akan mendapat mata pelajaran tambahan bahasa asing lainnya. Kalau di sekolah kita ini mata pelajaran bahasa asing lainnya itu adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang loh yang sedang hit sekarang ini, ya. Jepang menjadi negara yang sekarang ini sangat berkembang pesat dan sangat digandrungi oleh anak-anak muda Indonesia, dan banyak lapangan-lapangan kerja yang baik dan menarik untuk bisa Ananda tekuni dan terjuni yang menuntut kemampuan berbahasa Jepang nantinya, atau mungkin mendapatkan undangan atau beasiswa untuk belajar ke negeri Sakura itu sendiri. Nah, di sini bahasa Jepang menjadi mata pelajaran andalan atau sangat favorit di sekolah kita ini. Luar biasa sekali prestasi kakak-kakak senior kalian yang duduk di jurusan bahasa atau mengambil mata pelajaran lintas minat bahasa Jepang khususnya. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang luar biasa, yang sangat sophisticated, yang terkait dengan hal-hal yang berbau Jepang-Jepangnya lah. Ya, di sekolah kita juga ada organisasi ekstrakurikuler dengan sekbid bahasa Jepang, yaitu apa itu namanya kalau tidak salah, Nihongo Kurabu. Ya, Nihongo Kurabu di bawah bimbingan Sensei Wit nantinya, Rama Witri. Sensei Wit ini nanti yang akan mengekspos berbagai hal tentang segala sesuatu yang berbau Jepang-Jepangnya itu, ya, yang akan membuat kalian falling in love dengan negeri Sakura tersebut. Dan yang luar biasanya, mata pelajaran bahasa Jepang yang didominir oleh anak jurusan bahasa ini selalu setiap tahunnya menduduki ranking atau rating number 1 di kawasan West Sumatra ini. Di setiap kali lomba-lomba bidang studi bahasa Jepang dengan berbagai macam tipikal lombanya, sekolah SMA 3 ini selalu keluar sebagai pemuncaknya, sebagai juara umum di lingkungan Sumatera Barat, bahkan sudah sampai ke tingkat nasional dan internasional. Para senior-senior kalian yang berhasil menang lomba-lomba yang berbau bahasa Jepang ini, aduh, Misoa salut, mereka sudah go internasional sampai ke mana-mana, ya, untuk bisa show off kapabilitas kemampuan mereka di bidang bahasa Jepang ini. Pokoknya sangat membahagiakanlah jurusan bahasa sekolah kita dengan mata pelajaran peminatan bahasa Jepangnya. Ya, bahasa Inggris juga ndak kalah
Tidak kalah juga loh prestasinya kakak-kakak kalian yang berhasil mengikuti kegiatan student exchange ke luar negeri, baik semasa SMA-nya atau mungkin di perguruan tinggi, yaitu mereka yang basic bahasa Inggrisnya bagus tentunya, dan mereka itu diasah juga di organisasi ekstrakurikuler sekolah kita, bidang bahasa. Untuk bahasa Inggris ada IMEC namanya. Nah, di IMEC, dan tidak hanya untuk anak-anak yang cemplung ke organisasi IMEC, mereka juga punya semacam komunitas global yang mendunia, yang bisa membawa nama harum mereka sendiri dan institusi sekolah kita untuk bisa go public di mata internasional dengan kegiatan-kegiatan video conference, kegiatan-kegiatan tim topik dan sebagainya melalui channel khusus yang bernama Generation Global, yang hanya satu-satunya sekolah di Kota Bukit Tinggi ini, hanya SMA 3 saja yang bergabung di channel Generation Global itu. Ya, channel Generation Global itu adalah satu-satunya web yang dikelola oleh British Council yang menyatukan anak-anak muda sedunia untuk berfikiran lebih loyal, lebih mendunia, dan lebih bisa menerima berbagai perbedaan di antara kita generasi muda dari berbagai belahan dunia. Nah, banyak hal yang menarik kan di jurusan bahasa. Nah, bagi kalian semua yang berminat untuk ikut menjadi global citizen atau warga kaula muda yang mendunia, kalian juga dipersilakan untuk ikut bergabung nantinya ya di web Generation Global SMA 3 di bawah bimbingan Miss Wawa sebagai fasilitatornya juga, dan teamwork yang lainnya. Jadi setelah mendapatkan sedikit informasi yang terkait dengan jurusan atau peminatan bahasa yang ada di SMA 3 ini, Miss Wawa berharap kalian mendapat sedikit bekal. Inilah gunanya session bridging course ini, agar siswa tidak blank dengan berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan sekolah kita nantinya, dan bisa memastikan diri, memantapkan diri akan memilih dan masuk ke jurusan mana yang terbaik dan yang cocok sesuai dengan passionmu masing-masing. Okey? Sudah panjang lebar sekali rasanya waktu yang Miss Wawa pakai untuk memberikan sedikit pencerahan pada Ananda semua tentang hal-hal yang terkait dengan jurusan atau peminatan bahasa yang akan kalian hadapi selama menjadi siswa di SMA 3 ini. Okey, silakan berfikir lebih kritis dan lebih tajam lagi. Think best in your mind. What is the best choice for you for decide? What is the best program for choosing in SMA 3 Teladan Bukit Tinggi? Okey, selamat sekali lagi kepada Ananda semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar dan mendalami ilmu walau di suasana COVID sekarang ini ya. Stay at home and then keep healthy. Jangan lupa ikuti protokoler COVID ya. Ya, gunakan masker, jaga jarak, kemudian ikuti protokoler bersin dan batuk di lingkungan kita. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita masing-masing. Okay? I think that's all for now. Thank you so much for your attention.
Okay? Sorry for any mistakes. That's all for now. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.